Pak Aryadi, siapa yang menjadi observernya? Ibu Permaisuri, Bu, sama Ibu Sarwani. Ibu Sarwani. Oke, baik. Silakan Pak Aryadi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai aktivitas pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelumnya Bapak akan cek dulu kehadirannya ya. Ya, Pak. Ya. Apakah semua hadir? Pak Alam, Pak, izin ke toilet. Oh ya, Pak Alamsyah. Iya, Pak. Nama Alamsyah. Yang lainnya Iya, Pak. ada ya? Lengkap? Pak, lengkap Pak. Ada baik. Yang lain sudah datang, Pak. Ada bergabung. semua, Pak. Alamsyah. Oh, itu sudah datang, Iya, Pak. ada Alamsyah, Pak. semua. Iya. Iya. Hampir saya tadi alpa ini. Ya, baik, Nak. Saya perhatikan agak kurang semangat ini. Jadi untuk menghangatkan suasana pagi ini, Bapak punya games nih ya. Jadi gamesnya seperti ini. Ketika saya mengatakan 1, kalian bisa diam. Ya, kemudian ketika saya mengatakan 2, silahkan kalian tepuk 1 kali ya. Ya. Dan ketika saya mengatakan 3, silahkan kalian tepuk 2 kali. Dan ketika saya mengatakan 4, kalian harus bilang yes, yes, yes. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak? Ya, baik. Kita coba ya. Siap ya? Kita mulai. 2. Ya. 3. Ya. 1. Ya. Oh, manis semua senyumnya ya kalau 1. 4. Yes. Yes. Aduh, masih ada yang belum connect kayaknya ya. Tidak apa-apa. Alamsyah, Pak. Alamsyah tidak bergerak, Pak. Ya, mungkin faktor jaringan. Sudah bergerak tapi lambat ya. Iya. Baik, anak-anakku. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. Siap. ya, baik. Jadi untuk memudahkan layanan ini, ada baiknya kita buat kelompok menjadi 5 ya. Nah, silakan Nak bergabung di kelompok masing-masing. Ya, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, makasih banyak Nak ya sudah membuat kelompok. Nah, selanjutnya sebelumnya ini Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian ya. Apa ada yang tahu apa itu percaya diri? Saya, Pak. Ya, silakan. Alamsyah. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kalau menurut saya, Pak, percaya diri ya. Keyakinan diri seseorang untuk melakukan suatu usaha dengan harapan mencapai suatu tujuan. Jadi ada
perasaan meyakini. Ya, ya baik nak ya. Jadi terima kasih nak jawaban yang bagus dari Ananda Lamsa. Jadi percaya diri itu adalah sebagai suatu sikap ya, betul ya, atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Ya, baik anak-anak, untuk topik yang akan dibahas hari ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa membangun rasa percaya diri, atau lebih trennya ya, aku dan diriku. Ya, tujuan yang akan dicapai itu ada yang pertama, kita semua peserta didik ya, diharapkan mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri, mampu membandingkan ciri-ciri dan manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Peserta didik juga diharapkan dapat menguraikan hal-hal yang dapat membangun rasa percaya diri dan mempertahankan rasa percaya diri yang telah dibangun. Oke, anak-anakku sekalian, saya ada sebuah video, silahkan disimak dulu ya videonya. Nanti kita akan diskusikan dari video tersebut. Apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, baik, saya akan putar dulu. Oh, nampaknya videonya lagi bermasalah. Namun saya bisa menggambarkan, menceritakan dulu tentang isi videonya, yaitu bagaimana kita bisa membangun rasa percaya diri itu. Terus di sini di video tersebut nanti saya kirimkan di link Google, link grup WhatsApp-nya anak-anak. Peserta didik itu diharapkan tujuan-tujuan layanan yang seperti tadi Bapak katakan dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri itu. Terus, jadi dari tujuan layanan ini, keempat tujuan layanan ini, Bapak berharap kita bisa diskusikan. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Yang kedua, ciri-ciri dan manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Yang ketiga, hal-hal yang dapat membangun rasa percaya diri. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa mempertahankan rasa percaya diri yang telah dibangun. Ya, dari keempat itu nak, mohon maaf ini videonya saya lihat tidak bisa tampil. Mungkin karena faktor jaringan. Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang keempat hal yang akan dibahas itu? Bisa diulangi Pak Guru videonya tadi. Ya, saya ulang ya. Iya. Jadi yang kita akan bahas itu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Yang kedua, ciri-ciri dan manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Yang ketiga,
hal-hal yang dapat membangun rasa percaya diri, dan yang keempat mempertahankan rasa percaya diri yang telah dibangun. Saya Pak Guru. Ya, silakan Nak Usman. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Filmnya ada gangguan sedikit. Tapi setelah Bapak menjelaskan, saya mulai mengerti. Jadi film tersebut atau video tersebut mengajarkan betapa pentingnya kita memahami konsep dari kepercayaan diri itu. Dari 4 konsep yang Bapak sampaikan, 4 indikator yang Bapak sampaikan, saya mengambil hikmahnya bahwa kepercayaan diri itu adalah sebuah sikap. Tapi tataran yang ingin kita lakukan di sini, bagaimana sikap itu menjadi sebuah aksi. Jadi seperti itu Pak Guru. Jadi sikap yang Bapak ajarkan diharapkan siswa itu menjadi sebuah aksi. Artinya ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sekedar dipahami, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian itu sekitar yang saya bisa pahami dari film tersebut, Pak Guru. Oh ya, makasih banyak ya Nak Usman. Jawaban yang sangat bagus. Mungkin ada yang lain dari kelompok Saya, Pak lain Guru. mungkin? Saya Pak Saya, Guru. Pak. Belum. Saya dulu, Yes. Pak. Silakan Saya dulu, Pak. Nak Hasbi ya. Ya Nak Hasbi ya ini. Iya Pak, jangan sampai saya lupa Pak. Dari video Betul. tadi Pak, dari penjelasan Bapak juga tadi, di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata itu Pak, rasa percaya diri itu bisa diubah Pak. Nah, banyak orang itu kan tidak percaya diri Pak. Tapi karena tidak tahu caranya, akhirnya seperti itu terus Pak. Nah, dari video tadi, dari penjelasannya Bapak, ternyata ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan supaya rasa percaya diri itu timbul Pak. Jadi ini bisa dilatih saya bisa ambil kesimpulan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Nasbi. Mungkin masih ada yang lain? Saya Pak bisa tambahkan Pak sedikit. Ya, silakan Alamsah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Setelah saya lihat tadi video yang Bapak tampilkan, saya bisa berkesimpulan ya bahwa percaya diri seseorang atau individu itu timbul dari individu itu sendiri. Maksudnya di sini Pak, karena saya lihat tadi film itu ada menceritakan seorang yang mampu mengerjakan sesuatu. Jadi dia memiliki percaya diri karena memang dia mampu melaksanakan tugas tersebut. Ada juga tadi di menit-menit detik-detik kelima tadi saya perhatikan di situ Pak, dia berhasil melakukan sesuatu. Jadi dengan keberhasilannya itu, keberhasilan mencapai sesuatu itu, dia timbul rasa percaya dirinya yang lebih lagi karena memang dia sudah berhasil. Mungkin begitu Pak. Kalau misalnya sebaliknya dia tidak berhasil, bisa saja agak percaya dirinya ini agak turun. Begitu mungkin Pak yang bisa saya simak dari video tadi. Terima kasih. Ya, baik Nak Alamsah, makasih banyak. Jadi jawaban dari Nak Hasbi dan Nak Alamsah ini betul-betul sangat menginspirasi juga ya. Artinya dengan rasa percaya diri ya kita bisa action lah ya. Bisa action untuk bagaimana kita bisa tampil di publik seperti itu. Oke. Selanjutnya Nak, saya akan memberikan ini tugas ya. Jadi link tugasnya mungkin link LKPD-nya nanti saya kirim ke grup WhatsApp ya. Nanti diisi di situ. Setelah itu nanti dipresentasikan ya. Dan kelompok lain juga bisa menanggapi. Nah, sekarang saya ke teman-teman yang lain, kelompok lain mungkin ada yang bisa menanggapi. Boleh saya, Pak? Ya, silakan Bu Depi. Mungkin kalau dari saya, Pak, menambahkan dari teman-teman yang lain tadi itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri itu, kan memang rasa percaya diri itu bisa ditumbuhkan. Nah, salah satunya dari
motivasi pribadinya kita sendiri, bisa juga dengan melihat dengan orang lain yang berhasil, bisa jadi kita lebih termotivasi juga, keinginannya kita untuk berubah menjadi lebih baik, diiringi dengan tekadnya yang kita kuat untuk berubah. Itu Pak yang bisa saya tambahkan. Makasih Pak. Oh ya, jawaban yang makasih banyak Nak Devi, jawaban yang sangat bagus juga. Jadi itu yang bisa kita artinya ambil hikmahnya bahwa memang ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri juga ya. Seperti itu. Tambahan Pak Guru. Silakan Nak Usman. Tadi saya hanya ingin menambahkan pernyataan teman kita tadi Pak Asbi bahwa ternyata kepercayaan diri itu bisa diubah. Kalau kepercayaan diri ini dianggap sebuah kebiasaan, berarti kebiasaan itu bisa diubah. Kita mungkin sering mendengarkan pesan orang tua dulu, talele bulu, talele abiasang. Tapi untuk dalam ilmu motivasi ternyata itu bisa diubah. Gunung bisa berubah gunung bisa berpindah apabila dipindahkan oleh kekuatan yang besar, yaitu bulldozer. Jadi memberi arti bahwa kebiasaan itu bisa diubah dengan sebuah tekad yang besar pula. Demikian Pak Guru. Ya, wah sangat luar biasa ini inspirasi dari Nak Usman ya. Bisa menceritakan juga mewakili ya dari informasinya. Terus untuk selanjutnya, masih ada. Ya, silakan. Sarwani Pak Guru. Nak Sarwani. Iya. Kalau saya Pak Guru lebih mau bercerita mengenai rasa percaya diri kok Pak Guru. Iya, silakan Nak. Iya, itu saya Pak Guru kadang mau tampil di depan, misalnya mau presentasi kah, pokoknya segalanya kalau mau tampil di depan langsung berdebar-debar jantungku Pak Guru. Tidak percaya diri Kak. Iya. Akhirnya kalau tampil mak di depan mungkin ku hafal gitu tadi, akhirnya hilang ke Pak Guru yang apa yang diingatanku. Iya. Iya. Itu kondisinya saya Pak Guru. Oh iya. Iya. Ada yang lain mungkin yang bisa membantu permasalahan dari Saya Pak Guru. Nak Sarwani. Ya, silakan. Saya Pak Guru. Silakan Asbi. Iya Pak Guru, ini Sarwani Pak. Pernah juga saya alami seperti itu Pak Guru. Tapi boleh dengan diikuti cara saya. Cara saya itu Pak, saya biasanya tidak percaya diri itu muncul karena kita takut Pak Guru. Takut akan sesuatu, mungkin takut salah, takut diketawai teman, takut diejek-ejek. Iya, betul. Iya. Jadi saya itu bermasa bodoh Kak, bermasa bodoh saja. Yang penting tampil. Yang penting tampil saja kalau saya itu Sarwani. Yang penting tampil, mengabaikan ketakutan-ketakutan yang saya rasakan. Saya pokoknya menampilkan apa adanya, tapi harus juga dipersiapkan diri. Jangan malu-malukan juga Bu. Jangan sampai kita tampil tapi ternyata kita juga tidak siap. Iya, jadi kita harus mempersiapkan juga diri. Ya, betul ya. Demikian. Istilahnya biasa orang asli demam panggung. Mungkin itu yang kualami saya. Iya Bu. Menangis kita, yang selalu menangis Bu Sarwani. Sarwani. Sabar ya, Bu Sarwani. Insya Allah nanti untuk membangun rasa percaya dirinya itu akan nampak nanti. Yang jelasnya kita tadi seperti yang dikatakan oleh Nak Usman, itu kita harus mulai berani tampil. Ya, saya paham kalau Bu Sarwani, Nak Sarwani ini memang agak apa ya perasaannya. Kakak saya Pak. Iya, sabar Nak ya, sabar. Jadi itu tadi banyak ya masukan dari teman-teman. Pak Guru. Saya bisa tambahkan Pak Guru. Silakan Saya juga Pak Guru bisa. Iya, satu-satu Nak ya. Terima kasih banyak Pak Guru. Setelah tadi teman tak ini Bu Sarwani menyatakan bahwa dia tidak percaya diri tampil di depan. Biasa memang juga saya alami Pak Guru.
Tapi teknik saya begini Pak, karena sudah saya lakukan ini, jadi saya bisa berubah percaya diri, yaitu saya melihat teman-teman yang tampil, saya tidak melihat Pak yang saya berprinsip bahwa ternyata masih ada di bawahku yang belum, yang tidak bisa, yang lebih, maksudnya yang lebih tidak percaya diri dari saya dengan tampil seadanya. Jadi saya lebih meyakini lagi, percaya diri bahwa saya bisa juga ini Bapak karena ada juga teman Pak yang lebih tidak bisa. Janganlah dilihat di atas tak dulu, paling tidak mendorong kita, memotivasi kita tampil dulu di atas, di depan umum atau di depan kelas, di belakang piurusan, maksudnya seperti tadi Pak Asbi, tampil dulu dan supaya menjadi pendorong ke depannya lagi, supaya tidak takut mikir lagi kalau sudah tampil satu kali. Terima kasih banyak, jadi ku coba dulu satu kali Pak, ku coba dulu satu kali Alamdi. Iya, kita coba dulu Bu. Dasi itu kalau apapun itu, kalau belum tidak pernah dicoba domba-domba Ki. Bukan cuma di depan kelas Bu. Iya. Ya, makasih banyak Nalamsa. Wajar ya kalau Nalamsa banyak pengalamannya karena dia artis jago TikTok. TikTok dia Pak. Iya, betul Nak ya. Tadi ada dari Nak Suhaini, silakan Nak Suhaini, mungkin ada masukan ini buat Bu Sarwani. Oh Nak Sarwani. Pak. Oke, sama jadi sama Sarwani Pak, kan kadang itu biasa malu-malu kita tampil di depan umum, tapi biasa saya tanamkan dalam diriku, bilang harus Kak bisa, masa orang lain bisa saya tidak bisa. Akhirnya saya coba, ternyata bisa aja balik juga. Iya. Begitu Pak, harus memang tanamkan dalam diri, bilang pasti bisa. Iya. Bagaimana Nak Sarwani? Ku coba dulu di ini dulu. Coba dulu pasti bisa gitu. Enggak pingsan gitu. Tapi jangan ketawa-ketawa Kak. Iya, nah ya sabar ya, usahakan ekspresinya. Kalau begini, bagusnya kita untuk menghibur Nak Sarwani, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya, karena saya perhatikan sudah lowbat ya, tapi ya jadi begini ya. Pak. Oh iya. Untuk Nak Sarwani ya, ini kita semua berikan tepuk semangat ya, supaya Nak Sarwani semangat. Jadi seperti ini caranya. Kalau saya bilang tepuk semangat, 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 semangat. Oke, sudah paham? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, panjang Pak. Ya, Nak Sarwani juga ya ikut ya. Jangan kita yang ini baru Nak Sarwani hanya tinggal ini saja ekspresinya ya, tetap juga harus lawan. Ya, lawan kegalauan itu. Pak. Iya. Oke, baik Nak, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Wah, saya lihat sudah senyum sumringah ya Nak Sarwani. Terima kasih ya teman-teman. Ya. Oke, baik Nak. Selanjutnya mungkin itu tadi ya. Terima kasih semua atas tanggapannya. Saya perhatikan luar biasa, apalagi tadi teman-teman kita semua ini ada yang mungkin mengalami tidak terlalu percaya diri, sehingga teman-temannya bisa memberikan semacam motivasi ya, sehingga mudah-mudahan nanti setelah layanan ini Nak Sarwani juga bisa ya motivasinya terbangun atau percaya dirinya terbangun. Iya, ya, selanjutnya Pak, selanjutnya Bapak akan menampilkan slide PPT-nya ini untuk tips praktis percaya diri. Semoga bisa tampil ini. Kalau untuk videonya tadi saya sudah kirim ke grup Nak ya, bisa diperhatikan, dilihat.
ingat waktu Pak Guru. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa terbuka lagi nih. Oh ya. Jadi ini ada sudah sampai semua, sudah kelihatan? Belum Pak, Sudah? belum muncul Pak. Sementara proses, baru. Pak. Ada proses. Sementara. Oke, Ya, sudah, Gimana? Pak Guru. Sudah Pak Guru, terlihat. Sudah. Ya, Iya, sudah alhamdulillah kalau terlihat. sudah. Nah, jadi ini adalah tips praktis diri ya, aku dan diriku. Ya, saya ini ada background karikatur yang menggambarkan hampir berbagai macam karakter ya, dan dia bisa mampu membangun rasa percaya dirinya. Terus yang kedua ini ada tips praktisnya, yaitu yang pertama kita harus melakukan perbaikan kilat. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri itu secara drastis dalam waktu singkat, kita harus membayangkan bagaimana kesuksesannya itu ketika kita memulai sesuatu tugas yang sulit. Jadi kita harus bayangkan dulu kesuksesannya, artinya harus optimis. Jangan dulu pesimis ya, seperti tadi Nak Sarwani. Ya, terus yang kedua, kita harus percaya bahwa kemampuan kita itu pasti insya Allah bisa berkembang. Jadi jika kalian punya pola pikir berkembang dan yakin kemampuannya bisa ditingkatkan, bagi kita semua itu tantangan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dan untuk tips ketiga, kita harus menjalanilah kegagalan. Saat kalian memutuskan untuk menghadapi tantangan, sadarilah hal itu tidak akan mudah. Terimalah bahwa kita akan membuat kesalahan, dan ketika kita gagal, kita harus menghibur diri dulu ya. Jadi seperti tadi Nak Sarwani merasa selalu pesimis, tidak ada rasa percaya diri, mungkin tidak ada gairah hidup, tapi mungkin karena lagi sakit juga. Jadi kita harus selalu menghibur ya. Mungkin entah temannya kita bantu untuk menghibur, ataukah bisa menyempatkan menghibur diri ya. Jadi kita harus selalu berikan kata-kata motivasi, bangkit dan lanjutkan perjuangan. Perasaan gembira yang akan muncul saat kita sadar bahwa apapun hasilnya, kita telah berhasil memperoleh ilmu dan pemahaman baru. Inilah yang dikatakan rasa percaya diri. Ya. Bisa dipercepat sedikit Pak Aryadi, sudah lewat waktunya. Ya, Bu. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin hanya itu. Jadi nanti untuk selanjutnya Bapak Guru akan berikan tugas rumah kepada peserta didik atau ini, yaitu berupa kita melakukan self monitoring ya. Artinya sebentar saya akan kirim ke grup WA-nya juga linknya, sehingga nanti silakan dikerja di rumahnya dan nanti dikirim ke WhatsApp-nya Bapak Guru. Baik, selanjutnya ada yang bisa merefleksikan atau membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan ini? Saya Pak Guru. Silakan, Nak Usman. Oh ya, terima kasih Pak Guru dari tayangan video, dari PTT yang Bapak sampaikan, dari teman-teman tanggapan dan pendapat. Saya bisa merefleksi semua kegiatan ini Pak Guru yang harus kita lakukan dalam mengembangkan atau meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, kenali diri kita, kumpulkan kekuatan kita atau keberanian kita, rajin berlatih, bergaul dengan orang-orang hebat, dan tanamkan ini dalam sikap dan pikiran kita menjadi sebuah tekad yang positif. Terima kasih Pak Guru. Oh ya Nak, makasih banyak. Ada lagi yang lain? Lanjut. Oke, baik, kalau sudah tidak ada Nak. Jadi itu tadi ya mewakili bagaimana kita bisa membangun rasa percaya diri ini dengan betul-betul menanamkan dalam diri kita bahwa kita insya Allah akan bisa untuk melalui semua apa yang ada di hadapan kita. Karena terus terang ini adalah persoalan keyakinan ya. Ini keyakinan diri.
sehingga masalah-masalah yang lain itu kita bisa akan lewati dan tentunya tugas-tugas dan tanggung jawab kita akan bisa laksanakan. Baik, cukup mungkin sampai di sini. Adapun nanti untuk evaluasi hasil juga link Google-nya saya akan kirim di grup WhatsApp dan minta tolong untuk direspon. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Aplaus buat Pak Aryadi. Performanya cukup baik dan kita akan lihat mendengarkan komentar dari Bu Permaisuri. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya untuk Pak Arli, memang tadi performance-nya atau pemberian layanannya sudah cukup baik dalam merespon peserta didik. Namun mungkin karena memang kita dibatasi kondisi virtual, jadi masih belum terlalu terarah. Kemudian pada tahapannya tadi saya lihat RPL-nya Pak, dan dengan pelaksanaannya masih ada juga yang agak tertukar langkah-langkahnya. Semoga nanti pada saat di sekolah bisa dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis di RPL. Kemudian pada tahap intinya mungkin Bapak juga bisa perjelas sedikit langkah-langkah yang memuat bagian problem based learning-nya, karena saya lihat di sini Bapak pakai teknik problem based learning yang nantinya kan di tahap inti ini akan merujuk kepada tujuan yang telah Bapak susun tadi. Ini saya lihat ada beberapa, mungkin bisa diperjelas nanti Pak. Mungkin itu saja Bu dari saya untuk Pak Arli. Oke, baik. Terima kasih Bu Permaisuri. Bu Permaisuri. Sarwani. Ya, terima kasih Bu. Setelah saya melihat penampilan Pak Aryadi tadi, bagus. Cuman mungkin ada beberapa bagian yang seperti tadi, mungkin kendala teknis, videonya salah satunya tidak tampil. Kalau di bagian pembukaan itu sudah bagus, bagian peralihan juga yang kayak gamesnya tadi sudah bagus. Cuman dari tadi tujuan yang disampaikan Pak Aryadi masih ada yang bisa dikatakan tidak terselesaikan dari masalahnya. Contohnya tadi kan ada tadi tujuannya itu mempertahankan rasa percaya diri ya. Iya, belum sempat dibahas sepertinya tadi. Iya, terus tahapan-tahapannya dari dari teknik yang digunakan itu teknik problem based learning. Mungkin masih ada fase-fase yang belum dilakukan. Kalau di fase orientasi sudah, kalau menurut saya Bu sudah bagus. Tadi sudah menjelaskan tujuannya, sudah memotivasi siswa. Mungkin di bagian mengorganisasikan peserta didik juga masih perlu, termasuk juga penyajian hasil pekerjaan peserta didik mungkin masih kurang. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bu Sarwani. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ya Ibu Rosmini. Halo Bu Rosmini. Ya. Ya, silahkan. Oke, buat Pak Aryadi tadi. Iya Bu. Alhamdulillah sudah selesai presentasi. Ya, alhamdulillah cukup bagus. Cuma tadi seperti yang dikatakan temannya tadi masalah waktunya dengan persiapannya, karena ini kan dalam suasana penilaian Pak Aryadi, jadi itu persiapan maksimalkan seperti tadi pemutaran videonya yang
yang agak terhambat ya. Jadi persiapannya itu dimaksimalkan. Kemudian waktunya tadi mungkin bisa di-manage itu waktunya supaya tidak terlalu lama dari waktu yang ditentukan. Kalau kita memberikan layanan di sekolah itu tidak ada masalah, waktunya bisa melebar. Tapi kalau ini kan suasana penilaian, ya Pak Arya, harus harus diberikan masing-masing tahapannya secara sistematis, ya. Oke, barangkali banyak Bu. Kalau masalah teknis dan dari segi teorinya mungkin dari instruktur yang lebih banyak pengetahuannya tentang itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rosmini. Terima kasih Bu. Suri, Bu Sarwani atas masukannya dan ya betul ya yang dikatakan tadi apa namanya para observer bahwa ada beberapa yang tidak apa ya yang terlangkahi kegiatannya karena mungkin tadi faktor kendala menampilkan video ya sehingga ada sempat agak-agak ini ya peserta agak kebingungan ini harus ngapain ya. Untung tadi pesertanya langsung mengambil inisiatif lebih aktif ya. Jadi Pak Aryadi tertolong di situ. Baik, untuk tujuan umum ya, tujuan umum dan tujuan khusus itu tujuan umum itu kan apa namanya? Jadi kita menjabarkan tujuan apa namanya? Tujuan yang ingin kita capai itu secara umum saja ya, secara garis besar. Biasanya itu karena ada pengenalan, akomodasi dan tindakan. Jadi boleh satu-satu saja dulu ya, satu pengenalan, satu akomodasi, satu tindakan. Nanti dijabarkan di tujuan khusus. Nah, dan saya lihat di sini Pak Aryadi ini lebih banyak tujuan umumnya daripada tujuan khusus ya karena tujuan umum itu apa tujuan khusus itu adalah penjabaran dari tujuan umum. Jadi pastinya misalnya di bagian pengenalan satu ya saya mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Nah ini penjabarannya apa? Itu dijabarkan dalam tujuan khusus ya. Iya Bu. Jadi itu perlu diperbaiki ini ya Pak ya tujuan umum dan tujuan khususnya. Nah kemudian yang digunakan adalah problem based learning dan untuk seperti yang dikatakan tadi Bu Sarwani itu ada beberapa yang maksudnya fasenya itu tidak nampak ya fase 1, fase 2 sampai fase 5. Jadi dibuat Bapak Ibu yang menggunakan problem based learning dibuat seperti itu ya fase 1, fase 2, fase 3. Seperti tadi kan Bu Sarwani ya, bukan Bu Lisnawati itu kan memang sudah ada ininya ya, itu harus kelihatan sintaknya. Tadi ada di bagian di RPL apa namanya yang Bapak Ibu kemarin dapatkan itu kan contohnya experiential learning. Ada apa namanya? Ada apa tadi itu prosesnya? Jadi dimulai dari proses misalnya concrete experience, ya, reflective observation, kemudian abstract conceptualization, active experimentation. Nah itu kan sintaknya ya, tahap-tahapnya. Nah begitu juga problem based learning ya. Kalau problem based learning itu apa tahapannya? Nah itu diuraikan ya, seperti contoh di experiential learning. Kalau kita lihat kalau yang seperti yang saya bagikan kemarin link untuk contoh penerapan PBL, nah itu ada fase 1, ada orientasi ya, orientasi peserta didik pada masalah,
kemudian fase 2 ada mengorganisasikan peserta didik, fase 3 membimbing penyelidikan, kemudian fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah ini kan kalau seperti ini kan lebih teratur, lebih terarah bagaimana pelaksanaannya. Kalau yang dilakukan Pak Alriyadi ini masih sangat umum sekali ya, belum nampak PBL-nya, jadi perlu dibuat per fase dan apa yang dilakukan guru itu dalam fase itu ya. Misalnya di fase 1 menjelaskan tujuan, menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian ada motivasi, itu kan dilakukan di pendahuluan ya. Kemudian di tahap inti itu di fase keduanya misalnya membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi Bapak membantu peserta didik ya tadi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, misalnya membantu menguraikan ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan diri, kemudian membandingkan antara orang yang percaya diri dan tidak percaya diri, kan seperti itu ya. Mestinya, atau misalnya dari video yang ditayangkan tadi, ini video tentang apa Pak? Ya gambaran umum Bu. Video. Coba saya dulu Bu, masih gitu. masih penasaran, tapi Bu masih penasaran kayaknya Bu, karena tadi malam agak ini Ji Bu. Begini Pak, kalau mau menampilkan, kalau Google Meet itu kalau mau menampilkan video, Bapak upload dulu di Google Drive atau di YouTube. Ya, nanti di situ Bapak buka linknya dari jadi nanti ada kan present di situ ya, di bagian presentasi kan. Iya Bu, ya Bu. Pilih yang paling bawah tab ya untuk memutar video dan itu. Iya Bu. Tadi jaringannya Bu, ini saya perhatikan sudah muncul nih di anunya Bu, share in application window. Nah, nggak muncul tadi. Iya. Ya, jadi mungkin bisa juga untuk meringankan sebenarnya bawaannya untuk masuk ke Google Meet seperti itu, Bapak. Oke, Bu, saya rasa Pak Aryadi juga sangat tahu dengan hal itu. Kemudian, kemudian ini juga langkah-langkahnya, tugas apa yang diberikan. Ini kan berdasarkan masalah ya. Jadi mestinya siswa itu diberikan masalah gitu ya, boleh melalui video atau boleh melalui cerita. Jadi Bapak menampilkan mungkin di slide-nya itu sebuah cerita ya, atau Bapak bercerita sendiri. Nanti mereka akan atau memberikan lembar ya, satu lembar kertas, di situ isinya cerita, kemudian mereka diberikan juga jadi semacam RKPD ya, di situ ada ceritanya seperti apa, kemudian apa yang harus mereka lakukan, itu serangkaian itu yang harus sudah diterbagikan di dalam setiap kelompok, jadi mestinya itu harus ada, supaya kelihatan bahwa yang mereka mau lakukan itu adalah berdiskusi tentang suatu kasus, ya, suatu masalah yang harus mereka pecahkan, kemudian mereka diskusikan. Nah, itu kan yang mestinya terlihat di sini, Pak ya. Kalau di sini tuh belum terlihat bahwa yang Bapak lakukan ini adalah PBL ya. Jadi boleh dilakukan secara berkelompok karena ini menyangkut pribadi masing-masing ya tentang kepercayaan diri. Jadi kalau saya sarankan secara individual ya, karena setiap orang kan pasti beda-beda kepercayaan dirinya, apalagi mereka diminta untuk mengukur kepercayaan dirinya. Dan saya rasa untuk awal yang bisa memantik permasalahan adalah Bapak mestinya di awal itu kan saya lihat ini ada instrumen kepercayaan diri. Ya, itu mestinya diberikan di awal supaya mereka bisa menilai kepercayaan dirinya sampai di mana, ya. Kemudian dari sini, nah itu kan dari dari sini dia bisa menilai apa yang membuat mereka percaya diri, apa yang membuat mereka tidak percaya diri, dan bagaimana harus meningkatkan kepercayaan dirinya. Kan seperti itu yang diinginkan, Pak ya. Cuma tadi tidak terlihat jelas di
kegiatan inti. Untuk penilaian hasil dan penilaian proses, saya rasa tidak ada masalah. Untuk penilaian hasilnya ini bagus tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lisna ya, lebih jadi nanti misalnya bukan lagi tidak lagi menyebutkan secara umum, tetapi lebih kepada materi tersebut. Kalau tadi Bu Lisna ke jadwal belajar, maka Bu Pak Alriyadi lebih kepercayaan diri ya. Nah, disesuaikan juga dengan tujuannya Pak. Jadi kalau tujuannya tadi misalnya mampu membedakan kepercayaan diri tinggi dan kepercayaan diri rendah misalnya ya, itu misalnya saya bisa membedakan faktor penyebab dari kepercayaan diri rendah dan kepercayaan diri tinggi misalnya seperti itu ya, itu yang bisa saya contohkan seperti itu Pak ya. Jadi perlu direvisi untuk tampilan LKPD-nya juga sudah bagus. Kalau perlu ditambahkan, namun perlu ditambahkan LKPD-nya di sini adalah kalau Bapak mau menggunakan video silahkan, kalau mau menggunakan naskah boleh ya, tentang masalah yang akan mereka bahas atau mereka pecahkan ya, atau kita merujuk kepada hasil instrumennya ini ya. Jadi dia mengevaluasi dirinya sendiri, itu kan juga bermasalah ya. Jadi seperti itu. Nanti Pak Alriyadi merancangnya seperti apa, mau individual atau kelompok silahkan. Yang jelas harus nampak di tahapan inti itu yang Bapak lakukan adalah model PBL. PBL Bu, iya Bu. Iya. Makasih banyak Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Alriyadi.